terhormat para narasumber seminar virtual pada siang hari ini. Selamat siang Bapak. Yang saya hormati moderator sesi 2 pada siang hari ini Bapak Acha Dita Miharja. Selamat siang Bapak. Yang saya hormati Dewan Pengawas dan Pengurus LPJK Nasional yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar virtual. Perkenalkan, saya Harum sebagai MC pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di seminar virtual Konstruksi Indonesia tahun 2020. Inovasi jasa konstruksi dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul kembali di sesi kedua pada siang hari ini untuk bersama-sama menghadiri seminar virtual Konstruksi Indonesia tahun 2020 yang dihadiri oleh para narasumber yang ahli di bidang jasa konstruksi dan para hadirin masyarakat jasa konstruksi. Meskipun harus dilaksanakan secara online, semoga seminar virtual ini berjalan dengan baik dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dapat kami sampaikan susunan acara seminar virtual pada sesi 2 siang hari ini adalah pertama, registrasi dan penayangan video LPJK, selanjutnya pembukaan oleh MC, dan ketiga paparan materi dan tanya jawab oleh moderator, selanjutnya closing statement oleh narasumber, dan yang terakhir, pengundian door prize 1 buah handphone persembahan dari LPJK Nasional. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kami serahkan acara selanjutnya, yaitu paparan narasumber dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Acha Dita Miharja. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Harum. Bapak-Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Selamat siang Pak Peter. Selamat siang Pak Dharma. Selamat siang Pak Acha, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama nggak ketemu nih. Iya. Siang Pak Acha. Kangen sekali. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Yang salam semangat nih. Ya, siap. Bapak-Ibu sekalian, para narasumber dan teman-teman dari peserta seminar, pada sesi kedua ini kita akan diberikan pencerahan oleh dua narasumber kita, yaitu yang pertama adalah Bapak Insinyur Peter Frans. Beliau adalah Ketua Inkindo yang akan menyampaikan paparan yang berkaitan dengan peran asosiasi dalam memacu inovasi perencanaan dan pengawasan konstruksi. Nah, kemudian kita akan lanjut, paparan yang berikutnya adalah yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Dharma Tianto Saptodewo, MT, MBA, MPU. Beliau adalah kemudian dengan topik peran asosiasi dalam memacu inovasi manajemen proyek pada pemulihan ekonomi nasional. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan saja kepada Pak Peter Frans yang terlebih dahulu untuk menyampaikan paparannya. Waktu kita ada 30 menit Pak untuk paparan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan paparan berikutnya dari Pak Dharma 30 menit kemudian. Kami persilahkan Pak Peter Frans. Oke, saya izin share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat pada semua. Terima kasih Pak Acha, Pak Dodi yang saya hormati dan teman-teman semua. Saya dapat bagian peran asosiasi dalam memacu inovasi perencanaan dan pengawasan konstruksi. Terima kasih pada LPJK yang telah memfasilitasi ini. Semoga LPJK makin berkembang dan LPJK yang baru nanti bisa lebih baik daripada yang sekarang ini. Saya mulai dengan suatu kalimat yang saya biasa pakai, tidak ada negara maju tanpa konsultan yang maju, tidak ada negara hebat tanpa konsultan yang hebat, karena konsultan membangun peradaban. Bapak-Ibu sekalian, memang tema inovasi ini adalah sesuatu yang penting di era pandemi ini. Saya mengutip apa itu inovasi dari peraturan dan dari referensi yang ada. Inovasi adalah merupakan setiap ide atau gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan.
sebuah inovasi biasanya berisi terobosan-terobosan baru mengenai hal-hal yang diteliti sang inovator. Tentunya kalau kita ngomong konstruksi, banyak inovasi-inovasi konstruksi di Indonesia yang telah banyak kita lakukan. Mungkin jembatan spang panjang, gedung-gedung, dan banyak inovasi-inovasi lain di bendungan dan lain-lain yang kita temui. Dan menurut Undang-Undang 18 tahun 2022 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, pasal 1 yang disebut inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan atau perekayasan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan nilai praktis dalam konteks ilmu pengetahuan yang baru ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada dalam satu produk dan prosesnya. Kalau kita melihat, Bapak Ibu sekalian, ciri inovasi tentunya dia ada inovasi yang baru, satu inovasi ada satu gagasan yang belum pernah atau sebagian, atau yang penuh atau sebagian, banyak ciri-ciri banyak inovasi-inovasi yang kita sering lihat yang terakhir mungkin di bidang teknologi, di bidang inovasi, di bidang konstruksi, di bidang tempat-tempat lain yang banyak terjadi. Dan ciri khas yang kedua yang menurut saya adalah inovasi itu harus khas. Kadang-kadang suatu inovasi dia akan berkembang kalau dia mempunyai ide atau gagasan yang belum pernah ada, serta memiliki tujuan dan terencana. Bapak Ibu sekalian, kalau di konstruksi, menurut saya sektor konstruksi dari aspek, kalau konsultan kebetulan saya dari Inkindo, tentunya aspek konsultan mencakup semua gagasan dari awal kita bangun tidur sampai meninggal. Kalau kita bangun tidur, kita dilahirkan, inovasi di bidang konstruksi sudah dicapai di rumah sakit yang kita rencanakan, baik inovasi dalam peralatan, sehingga sekarang berkembang sampai pada pun kita masa tumbuh dan meninggal. Kalau kita meninggal ke San Diego Hill, makamnya sekarang didesain oleh konsultan. Artinya segala aspek dari menangkap ide, perencanaan, perancangan, sampai konstruksi. Memang kebanyakan kita fokus ke konstruksi, padahal inovasi itu banyak dimulai juga dari dan operasi pemeliharaan sampai pada dekonstruksi juga terjadi inovasi. Saya melihat kalau saya tinggal di Bintaro, kemarin tuh ada peruntuhan gedung Bintaro dengan inovasi yang beda sehingga untuk meruntuhkan sebuah gedung. Jadi semua aspek, tentunya inovasi dalam konstruksi memerlukan sumber daya dan regulasi untuk mengembangkan infrastruktur dan membangkit ekonomi. Karena kita sependapat bahwa konstruksi merupakan salah satu daya ungkit di masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau konsultan tentunya badan usaha, peran asosiasi dalam inovasi ini sangat perlukan. Karena menurut saya LPJK sesuai dengan namanya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentunya mempunyai aspek pembinaan dalam pengembangan jasa konstruksi. Sehingga asosiasi dan LPJK dapat bekerja sama untuk pengembangan jasa konstruksi. Apalagi di undang-undang yang baru bahwa sebagian peran masyarakat itu diserahkan kepada LPJK untuk mengembang peran masyarakat. Sehingga pembinaan jasa konstruksi, terutama konsultan nasional, perlu dilakukan antara LPJK dan asosiasi. Nah, tentunya aspek keuangan, aspek manajemen badan usaha, aspek ketersediaan tenaga ahli sangat dibutuhkan. Di mana tentunya manajemen keuangan, kita ingin juga perusahaan-perusahaan konsultan berkembang sehingga ada jadi konglomerat konsultan, tidak hanya mengerjakan proyek-proyek kecil, karena Inkindo seperti yang sekarang itu hampir 6.000 perusahaan konsultan dan 75% itu kecil, Pak. Sehingga aspek inovasi sangat jarang terlihat di perusahaan-perusahaan kecil. Sedangkan perusahaan-perusahaan besar yang hanya 5% daripada jumlah badan usaha yang di Inkindo. Sehingga aspek manajemen badan usaha dan ketersediaan tenaga ahli, sebagaimana kita ketahui, Inkindo adalah brandware
tentunya sangat diperlukan. LPJK yang sedang menyusun big data, saya appreciate itu. Mudah-mudahan itu akan memudahkan asosiasi dalam mengembangkan inovasinya. Dan tentunya perlu pendampingan teknis terhadap kemampuan keuangan, kesehatan organisasi, dan diklat bagi tenaga ahli. Saya lihat di PUPR sekarang sedang menyusun kriteria penilaian kriteria penilaian badan usaha yang tentunya konsultan dan kontraktor dan rantai pasok termasuk di bagiannya. Tentunya kita mengharapkan penilaian ini tidak meribetkan kita, tidak menyusahkan kita, dan tujuannya adalah meningkatkan konsultasi dalam rangka pasar nasional maupun internasional. Apalagi di era COVID ini, kemarin Inkindo ditantang oleh Kementerian Bappenas, bisa tidak menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan konsultan yang sekarang tidak bisa masuk ke Indonesia. Bisa tidak konsultan tidak hanya fokus kepada konstruksi, karena dilihat hampir semua konsultan nasional itu selalu fokus ke konstruksi, padahal banyak pekerjaan-pekerjaan konsultan yang tidak konstruksi yang dikerjakan oleh konsultan-konsultan asing yang bisa kita masuki. Bapak Ibu sekalian, tadi saya bilang bahwa pembangunan suatu perusahaan atau badan usaha, apalagi yang mengandalkan brandware, tentunya sangat tergantung pada SDM-nya. Inputnya tentunya perguruan tinggi. Inputnya adalah di mana perguruan tinggi input yang baik tentunya biasanya menghasilkan minimal 50% daripada keberhasilan. Sehingga Inkindo sebagai asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia mempunyai program Inkindo Goes to Campus, yaitu memberikan webinar-webinar dan tatap muka langsung kepada mahasiswa-mahasiswa baik itu yang baru masuk ataupun yang telah mau lulus, bagaimana untuk berbisnis konsultan. Apa itu konsultan? Bagaimana menjadi tenaga ahli? Bagaimana cara mendirikan usaha, entrepreneurship konsultan. Sehingga nantinya kita harapkan perguruan tinggi yang selama ini jauh dengan konsultan, kalau kita lihat dulu, kalau perguruan tinggi itu sangat dekat dengan konsultan. Kalau dilihat di negara-negara maju, hampir semua konsultan besar berdiri di samping perguruan tinggi. Di Dell tentu tumbuh konsultan-konsultan tentang air. Di tempat lain tumbuh konsultan tentang bagian tertentu. Kalau kita lihat di Cina juga hampir sama. Sehingga link and match antara tenaga kerja terutama konstruksi sangat dibutuhkan. Apalagi sekarang di era kompetensi dan profesional. Nah, selalu saya bilang, kadang-kadang kita mau mengembangkan badan usaha, tetapi pemerintah setengah hati. Harusnya pengembangan badan usaha itu ada 3 faktor, yaitu faktor kelembagaannya, faktor orangnya, programnya, yang ketiga faktor pendanaan. Seringkali pemerintah tidak pernah, hampir menurut saya tidak pernah memberikan faktor yang ketiga, yaitu pendanaan. Sehingga badan usaha selama ini mencari dana sendiri. Ini menurut saya kurang pas. Kalau dulu ada subsidi dari pemerintah kepada badan usaha dan tenaga ahli untuk mempertajam ilmunya, sekarang hampir sangat sedikit, bukan saya bilang tidak ada, tapi sangat sedikit. Sehingga menurut saya aspek kelembagaan dan tenaga ahli itu perlu dikembangkan dan didukung oleh pemerintah untuk mendukung produktivitas tenaga kerja. Inkindo juga membuat laman di elektronik, yaitu iBridge, Inkindo Bridge, penghubung Inkindo, yaitu penghubung antara tenaga ahli dan perusahaan. Kalau bapak-bapak, ibu mau mengikuti di Google Store atau Apple Play, www.ibridge.co.id. Di situ bapak-bapak bisa masuk sebagai perusahaan. Kalau bapak-bapak punya perusahaan, mendaftar perusahaan bapak, mendaftar kebutuhan tenaga ahli bapak, dapat melihat pengumuman-pengumuman, dapat mengetahui tenaga ahli, dan bapak-bapak kalau sebagai tenaga ahli juga dapat mendaftar di iBridge Inkindo sehingga terkonek. Nanti kalau tenaga ahli yang pas dengan kebutuhan perusahaan akan terkonek, ada notifikasi di handphone bapak. Nah, tujuannya tentunya Inkindo ingin berdaya saing di era APEC dan semuanya ini. Tentunya aspek pengembangan SDM sangat diperlukan. Berbasis kompetensi tentunya dapat dilakukan oleh LPJK
baik oleh LPJK dan lembaga-lembaga diklat untuk pengembangan karir. Bapak-bapak, Ibu sekalian, mengenai strategi berbasis online perlu saya kemukakan di era pandemi ini, karena menurut saya harusnya kita sekarang sudah berubah dari menjadi mata lebah, mencari peluang-peluang di tengah, walaupun di tengah sampah, kita mencari peluang, mencari madu. Janganlah menjadi kita harus menjadi mata lebah, janganlah menjadi sehingga kita dapat mencari tenaga-tenaga yang bagus. Strategi berbasis online ada 4 yang menurut saya yang perlu kita kembangkan. 1, pengembangan standar kompetensi kerja. Ini melibatkan industri konstruksi, dunia usaha dalam mengembangkan SDM-nya yang diakui oleh dunia industri, dunia usaha, dan berkembang dinamis dan mudah. Standar kompetensi ini perlu karena saya pikir hampir semua negara memperlakukan ini. Memang dengan adanya 3 undang-undang, undang-undang insinyur, undang-undang arsitek, dan undang-undang jasa konstruksi, perlu adanya harmonisasi undang-undang. Karena menurut saya objeknya sama, orangnya sama, tetapi harus mempunyai standar kompetensi yang satu SKKA, satu STRI, satu arsitek. Nah, ini menyebabkan kebingungan. Kami sebagai badan usaha menyarankan kepada pemerintah dan LPJK untuk menertibkan ini. Jangan sampai kita sebagai user menjadi lampu kuning. Kemarin kami mengadakan Zoom membahas tentang ini, semua masih bingung karena banyak persoalan-persoalan hukum yang belum clear. Apakah benar dibutuhkan segitu banyak standar kompetensi yang ada. Dan juga penguatan lembaga sertifikasi perlu dilakukan oleh LPJK nantinya sebagai salah satu badan usaha, sebagai suatu lembaga yang mengeluarkan sertifikasi lewat badan usaha ataupun lewat asosiasi profesi. Jangan sampai terjadi badan usaha abal-abal yang selama ini bisa mengeluarkan sertifikat dalam waktu sehari sehingga membuat dunia konstruksi menjadi semeraut. Dan juga saya melihat bahwa strategi berbasis online harus berorientasi pada penguatan akses dan pelatihan vokasi. Seperti yang diketahui, Pak Jokowi sekarang menekankan pelatihan untuk kejuruan, sehingga reorientasi, revitalisasi, dan rebranding dari lembaga-lembaga diklat perlu dilakukan untuk mendorong keterlibatan industri konstruksi dan rantai pasoknya dalam investasi SDM, terutama di bidang vokasi. Dan asosiasi tentunya memegang peranan yang penting, memastikan anggota-anggotanya mendapatkan pelatihan yang pas. Tujuannya percepatan penerapan sertifikasi kompetensi kerja bagi pekerja Indonesia dapat diakui secara internasional maupun nasional. Dan karena saya mewakili badan usaha, tentunya kompetensi badan usaha perlu kita tingkatkan. Bapak Ibu sekalian, peningkatan daya saing menurut saya ada 2 investasi. 1 investasi formal dan 2 investasi melalui pelatihan. Dua-duanya penting sehingga saya mengutip ada dunia pendidikan dan dunia pelatihan. Ini perlu dukungan dari semua seperti saya bilang tadi bahwa perlu 3 komponen. 1 komponen kelembagaan, yang 2 komponen orang atau manusia personal, yang ketiga adalah komponen pembiayaan. Bapak Ibu sekalian, kondisi dan tantangan dunia konsultan konstruksi menurut saya dapat saya bagikan dalam beberapa item. 1 adalah tuntutan good governance dan integritas di semua lini. Ini wajib kita mengedepankan ini sehingga Enkindo selalu bersuara lantang untuk hal ini. Tentunya yang kedua tuntutan mutu kualitas produk jasa konsultan konstruksi perlu juga ditingkatkan. Dan di samping itu juga pengembangan sistem jasa konstruksi berbasis IC dan single data source yang sedang dikembangkan oleh LPJK, satu data, sistem data satu perlu dikembangkan dan perlu ada di samping Mahadata ini kita perlu ada wali data sehingga kalau terjadi penerobosan data kita sudah siap. Jangankan data LPJK, data Pentagon aja bisa diterobos. Sehingga saya menyarankan LPJK
harus bersiap diri. Inkindo telah memulai melakukan hal itu dengan melakukan e-voting terhadap pemilihan ketua. Di samping itu juga tantangan penyelenggaraan jasa konstruksi semakin berubah. Online sudah menjadi kebutuhan. Survei Inkindo bulan Juni tahun 2020, waktu awal COVID, hampir 65% konsultan di daerah tergagap-gagap dengan online. Tapi dengan kondisi sekarang, saya lihat sudah kemajuannya cukup pesat, sehingga online menjadi suatu kebiasaan dan membuat semua menjadi mudah. Tentunya lingkungan strategis yang berubah ini memerlukan harmonisasi dalam perundangan dan keterbukaan. Sehingga saya selalu bilang kita selalu sering beribut membuat peraturan-peraturan, membuat undang-undang. Padahal aspek undang-undang itu pasti ada aspek pidananya. Sehingga harusnya kita sama-sama menyederhanakan undang-undang yang ada. 3 undang-undang tadi, konstruksi, arsitek, dan undang-undang insinyur ini perlu LPJK menginisiasi supaya ada harmonisasi undang-undang ini. Kalau tidak, kita akan susah. Ini lampu kuning sebenarnya bagi LPJK untuk bertindak. Mudah-mudahan LPJK yang ke depan dapat memahami tantangan ini. Dan sebagai upaya penyempurnaan pada aspek pembinaan, penyelenggaraan, dan penertiban hukum, partisipasi masyarakat, dan keamanan dan keselamatan konstruksi yang berlanjut. Bapak Ibu sekalian, dalam dunia konstruksi tentunya ada 4 aspek yang saya soroti. 1, aspek pengadaan. Yang kedua, aspek perencanaan. Yang ketiga, aspek pengawasan dan aspek pelaporan. Bapak Ibu sekalian, aspek pengadaan sekarang sudah clear, hampir sudah clear, semua hampir berbasis online. Dari pendaftaran, pembuktian, sampai tanda tangan kontrak pun sudah hampir dilakukan online. Walaupun ada beberapa tempat yang masih melakukan tatap muka, dan menurut saya ini harus kita dorong untuk melakukan online. Sehingga single data perlu dilakukan. LPJK saya lihat sudah mengembangkan single data untuk konstruksi. Simpan yang diadopsi oleh PUPR. Mudah-mudahan ini merupakan revolusi dari LPJK baru, sehingga nantinya ini bisa menjadi seperti KTP, satu data, seperti paspor, satu data, sehingga tidak terjadi abal-abal, tidak terjadi pemalsuan, baik itu pengalaman, baik itu personil, baik itu macam-macam. Sehingga saya mengharapkan single data ini menjadi prioritas dari LPJK. Serta penilaian secara online tanpa bersentuhan, saya pikir sudah terjadi. Begitu juga dalam perencanaan. Sekarang industri BIM sudah mencapai BIM 5D, 7D, sudah advance, sehingga perlu peningkatan kapasitas daripada tenaga-tenaga ahli untuk melakukan tersebut. Dan peralatan berbasis teknologi sudah menjadi kebutuhan. Penggunaan teknologi, software yang begitu banyak, IT yang begitu banyak, sehingga dalam perencanaan sekarang semakin mudah, semakin cepat, dan semakin maju. Begitu juga dengan pengawasan. Aspek pengawasan sekarang lebih maju, sudah semua berbasis online. Rata-rata konsultan besar sekarang sudah menggunakan Zoom untuk memantau 24 jam daripada proyek fisiknya. Ada yang menggunakan drone dan berbasis IT lain dengan program-program yang ada. Juga mengenai pelaporan dan audit, ini perlu dilakukan juga secara online, sehingga kita bisa nantinya berbuat lebih transparan dan akuntabel. Nah, ini 10 menit Pak Peter Franz, waktu 10 menit. Ya. Ini hasil daripada survei Inkindo. Terlihat dalam COVID ini hampir 27% perusahaan konsultan tutup akibat COVID. Ini sangat menurut saya sangat miris. Hampir 99% perusahaan konsultan berdampak kepada revenue-nya. Sedangkan lain-lain dapat Bapak lihat di website Inkindo secara detail hasil daripada survei. Inkindo juga melakukan inovasi berbasis teknologi. Dari sekarang Inkindo telah mengadakan sistem e-voting untuk pemilihan ketua umumnya tahun 2018 dan tahun 2019. Inkindo launching iBridge dan KTA online telah ada dalam Inkindo 2020 dan 2021. SBU, JK, dan non-JK akan online di Inkindo.
Begitu juga Inkindo telah melakukan inovasi, mengeluarkan billing rate minimal, standar billing rate minimal, standar biaya personil minimal, dan biaya langsung direct cost untuk setiap tahun yang sudah diadop, baik untuk konstruksi karena ada permen, maka permen tersebut memang diadop dari Inkindo, dan kemarin kami juga menyarankan untuk merevisi permen tersebut karena sudah lebih dari 3 tahun mengadop billing rate yang diterbitkan oleh Inkindo bekerja sama dengan LAPI UI untuk membuat tersebut. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai saran komprehensif Inkindo, inovasi pengintegrasian sistem database perlu dilakukan oleh LPJK. Inovasi billing rate atau remunerasi minimal berdasarkan man hours atau man days perlu dilakukan karena kegiatan sekarang cenderung secara online dan membutuhkan kompetensi, skill SDM dan berbasis IT. Dan inovasi sumber daya manusia, mesin, metode, dan money perlu dilakukan berbasis rekayasa nilai. Dan inovasi shift dalam pengawasan konsultan konstruksi perlu dilakukan, mengingat pekerjaan konstruksi kadang-kadang 24 jam, sedang konsultannya cuma 8 jam tambah 4 jam. Sehingga inovasi shift dalam pengawasan ini perlu kita suarakan. Pak Dharma nanti mungkin bisa menginisiasi juga supaya konsultan itu selalu dibilang kalau ada terjadi kecelakaan itu kesalahan konsultan, padahal konsultannya tidak, pekerjaannya dilakukan di malam hari tanpa ada pengawasan konsultan. Yang terakhir, saran saya, bank konstruksi perlu kita menginisiasi untuk pendanaan sektor konstruksi. Karena bank konstruksi menurut saya dapat memberikan jaminan, baik itu jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan hal-hal lain seperti yang dilakukan di dunia lain. Bank konstruksi tumbuh. Kita tahu sekarang ASEAN Infrastructure Investment Bank sudah masuk ke Indonesia mendanai sebagian konstruksi di Indonesia. Demikian Bapak Ibu, kegiatan online Inkindo tentunya banyak webinar yang kami lakukan hampir setiap minggu dan berguna bagi anggota kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aja. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Peter Prans atas paparannya, menarik sekali. Mungkin nanti kita bahas